98 itu bedanya pergantiannya begini, baru ya. terjadi pada bulan Mei. Jadi baru 3 bulan kemudian sudah ada perayaan itu. Itu mungkin beda dari segi psikologinya daripada tahun 99. 99 sudah banyak hal yang sudah berhasil. Relatif stabil ya. Stabil, rupiah udah turun. Rupiah juga udah turun. Udah turun. Tapi mungkin masih tegang karena tidak lama kemudian kan ada referendum Timur tim-tim. Waktu itu masih ada voicemail, jadi meninggalkan voicemail. Nah, Bapak terlalu sibuk. Nggak ada. Itu Bapak terlalu sibuk dengan mengendalikan situasinya. Jadi nggak minta pendapat keluarga gitu, enggak lah. nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ibu nggak pernah menemani Bapak ke kabinet. Nggak Itu jelas nggak. Memang ada tradisi dulu itu yang kita teruskan dari Pak Harto. Satu malam sebelum perayaan 17 Agustus, kita bermalam di sana. Bapak itu dikutip hanya sebagian daripada pernyataannya. Yang Bapak katakan waktu itu adalah, coba lihat ini Singapura. Mereka cuma red dot di map dunia, tapi mereka berpikir secara besar. Kita begitu besar negara, tapi berpikirnya begitu kecil. "17 Agustus atau perayaan kemerdekaan biasanya identik dengan ada parade mobil, ada perayaan besar-besaran, mungkin bahkan perlombaan kecil-kecilan di RT begitu ya, pertandingan-pertandingan. Tapi pernahkah Anda membayangkan bagaimana melihat kemerdekaan atau perayaan 17 Agustus dari balik kacamata istana? Seperti apa seorang anak dari presiden kemudian melihat sosok ayahnya menjadi penentu arah bangsa dan memimpin 17 Agustus kemerdekaan. Nah, hari ini kita akan membahasnya secara personal bersama putra dari Presiden B.J. Habibie, yaitu adalah Pak Ilham Habibie. Selamat datang Pak Ilham, terima kasih sudah hadir bersama kami di Deep Talk. Dengan senang hati. Ya, ini sudah lama saya juga menantikan ketemu ngobrol-ngobrol. Ya. Pak Ilham, kita Baik. tahu bahwa Presiden B.J. Habibie, Iya. ketika beliau menjadi presiden, beliau sempat memimpin 2 kali upacara kemerdekaan. Betul. di 98 dan istana. 99. Betul. Tapi suasana saat itu tuh kan sepertinya itu karena masih transisi ya, transisi pemerintahan. Tegang banget begitu. Tegang ya. Kalau Anda melihat sebagai seorang putra dari Presiden B.J. Habibie pada saat itu, Iya. itu seperti apa situasi batin atau psikologis dari Bapak? Oh, kalau di permukaan Bapak itu selalu tenang sebetulnya ya. Tapi saya tahu persis bahwasannya yang sedang dihadapi pasti membuat Bapak itu tegang gitu ya. Jadi di luar tenang, tapi di dalam tegang gitu ya. Jadi Bapak itu sangat bisa mengendalikan diri sebetulnya. Itu yang saya lihat ya. Jadi memang kadang-kadang kalau memang ada sesuatu Bapak bisa saja emosional lah ya. Tapi sebetulnya everything under control gitu. Oh begitu ya? Iya. Sepositif itu dulu itu ya melihatnya ya? Iya. Karena Tapi memang harus situasi- cool ya. Bapak itu gini ya, Bapak selalu pertama ya kan kalau kita masih ingat bagi yang sudah full sadar pada saat itu situasinya memang sangat dinamis, sangat sulit dan kompleks, banyak sekali hal-hal yang sangat berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk mencari satu kesepakatan atau satu konvergensi dari satu proses itu susah. Ya. Tapi memang harus banyak kerja. Dan pada waktu itu Pak Habibie kan dengan sengaja memang dan itu memang semua negara yang demokratis itu harus seperti itu memberi kebebasan pers, ya kan? Agar supaya pertama ya untuk Bapak dan pemerintah sendiri harus dapat informasi yang berkualitas. Dan itu kan memerlukan adanya banyak masukan-masukan dan bukan saja lewat jalur-jalur yang resmi gitu ya. Karena dulu kan sebelum Bapak kan belum seperti itu. Jadi jalur resmi itu kadang memang tidak memberitakan semuanya sepenuhnya karena mungkin masih terbiasa dengan budaya lama gitu ya. Di mana memang mungkin ada hal-hal yang dianggap tidak baik karena seperti melecehkan presiden atau yang lain itu, padahal mungkin memang diperlukan informasi seperti itu untuk mengerti situasi yang sebenarnya. Oh gitu. Nah ini memang ini kalau dilihat-lihat memang dulu kan Pak Presiden B.J. Habibie sempat dikatakan, wah ini orangnya Soeharto nih, sehingga pasti Orde Barunya turun. Ternyata benar. Justru malah membuka ini ya komunikasi. Kita harus mengerti dari kacamata publik ya. Memang Pak Habibie tidak bisa dipungkiri punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Harto. Dan mereka bekerja sama sangat produktif
lama sekali, 20 tahun ya. Bapak kan menjabat sebagai menteri 20 tahun lamanya. Banyak sekali hal yang kita capai sebagai negara dan bangsa ya. Dalam 20 tahun ini kalau kita lihat ya, misalnya mulai mungkin karena saya boleh bicara mengenai pesawat ya. Karena saya orang aeronautika, didirikan perusahaan PT Nurtanio pada tahun 76. 19 tahun kemudian kita melihat penerbangan perdana daripada pesawat pertama N250 made in Indonesia oleh oleh bangsa kita sendiri. Itu kan satu keberhasilan yang luar biasa sebetulnya. Tidak ada banyak orang di dunia itu yang menyangka kita bisa seperti itu. Ya. Secara kolektif ya, tentu perlu ada pimpinan. Tapi Pak Habibie sendiri nggak mungkin membuat itu, kan harus ada satu tim gitu, teamwork. Dan itu boleh dikatakan didominasi oleh orang kita sendiri, yang kita harus didik dulu, dikirim ke luar negeri, dilatih, dia kuliah dan sebagainya. Kemudian ada juga yang kerja di pabrik, mereka diberikan pelatihan vokasional dan sebagainya. Nah ini memang keberhasilan banyak. Jadi Bapak itu dikenal sebagai orang yang bisa memajukan negara bangsa dengan karya-karya, terutama dengan karya industri teknologi gitu ya. Tapi ada juga yang lain. Nah itu tidak mungkin kalau negara kita tidak stabil kan. Betul. Yang memberi stabilitas itu adalah pemerintah yang dipimpin oleh Pak Harto. Ya, jadi tentu orang melihat Pak Habibie sebagai bagian daripada itu. Itu saya kira normal ya. Tapi memang begitu Bapak juga di lain pihak adalah orang yang problem solver ya. Ini ada masalah, bagaimana kita menyelesaikannya ya. Kan kita lihat negara kita waktu itu dalam keadaan sangat rusuh gitu ya. Banyak sekali keinginan, karena memang stabilitas itu bukan lagi satu hal yang datang dari pemerintahnya. Pemerintahnya kan lagi dalam peralihan gitu ya. Jadi harus dicari bagaimana bentuk negara ini ke depan. Dan saya kira logikanya memang benar, kita beralih ke demokrasi. Sehingga masyarakat, rakyat kita diberikan pemberdayaan. Dia punya sesuatu yang dia bisa gunakan, yaitu hak pilih. Tapi selain dari itu juga dengan adanya bebas menyatakan pendapat dan sebagainya, dia diberdayakan sehingga kita semua rame-rame sama-sama membangun negara bangsa kita, tapi dengan kontribusi kita masing-masing, tergantung dengan kita berada di mana kan. Nah itu saya kira memang orang semula tidak menyangka bahwasanya Bapak akan seperti itu, karena memang tidak dikenal seperti itu. Tapi kita jangan lupa Bapak itu memang sebagai menristek dan Bapak sebagai tokoh yang di bidang industri teknologi memang bukan tugasnya itu kan. Tugasnya lebih ke industri teknologi, inovasi, penelitian dan sebagainya. Jadi kontribusinya di situ, di mana aspek politik dalam hal itu nggak begitu tampak. Ya. Di mana Bapak mungkin ya memang orangnya sebenarnya punya pemikiran seperti itu, tapi nggak perlu tidak diminta untuk memperlihatkan itu dan tidak merupakan tugasnya gitu ya. Tapi begitu memang Bapak punya tugas untuk mencari bentuk negara ini ke depan seperti apa, ya memang itu juga dapat banyak masukan dari orang lain. Ya keinginan kita secara kolektif ya adalah ya kita mau menjadi negara yang modern, demokratis, terbuka dan lain-lain gitu ya. Lebih egaliter gitu ya. Itu keinginan kita dari awal sebenarnya, dari awal ya. Jadi bukan satu hal yang baru. Secara prinsip, tapi memang mewujudkannya begitu sulit gitu ya. Itu dia. Ya karena memang di awal kan sudah seperti itu ya. Waktu kita baru merdeka kan kurang lebih semangatnya seperti itu. Tapi kan mewujudkannya beda. Waktu kita masih di awal kan orang yang buta huruf di Indonesia banyak banget. Tapi beberapa puluh tahun kemudian kan banyak orang yang banyak kan sudah terdidik gitu ya, biarpun masih banyak kekurangan, tapi beda sekali dibandingkan dengan tahun 1945. Jadi dirasakan ini adalah momentum yang baik. Nah ini kembali ke pertanyaan tadi kan. Jadi waktu kita melihat 2 kali Bapak memimpin upacara di Istana pada tanggal 17 Agustus tahun 98 dan 99, kalau 98 tentu beda dengan 99 ya. 98 itu pergantiannya baru terjadi pada bulan Mei. Jadi baru 3 bulan kemudian sudah ada perayaan itu. Itu mungkin beda dari segi psikologinya daripada tahun 99. 99 sudah banyak hal yang sudah berhasil. Lebih relatif stabil ya. Stabil. Rupiah udah turun. Rupiah juga udah turun. Turun. Tapi mungkin masih tegang karena tidak lama kemudian kan ada referendum tim-tim menjadi Timor Leste. Kemudian ya kita sudah lihat hasil dari pemilunya. Kan sudah kelihatan waktu itu ya dari DPR-nya, tapi kan presidennya kan belum dipilih gitu ya. Jadi karena kan harus lewat sistem yang lama, sistem MPR kan, gabungan di antara DPR dan yang lain gitu ya. Jadi itu belum, kan itu baru bulan Oktober November itu saya lupa tanggalnya. Tapi yang jelas
belum, itu masih. Jadi masih ada hal-hal yang belum dilewati, tapi tentu sudah banyak hal yang sudah dicapai sehingga saya bisa bayangkan dari kacamata Bapak, dari psikologi Bapak, pasti posisinya lebih rileks ya. lebih enak gitu Lebih ya. enak juga, Karena lebih memang sudah lega. ada hal-hal Ya, yang sudah ya, tercapai gitu ya. Ya. Nah kalau sebagai putra dari presiden, pada saat itu melihat Pak B.J. Habibie menangani awal-awal di tahun 98 itu, pas transisi dan ketika Presiden Soeharto menyatakan bahwa saya turun, tidak lagi mau menjabat, mundur. Ya. Nah itu apa yang ada di pikiran Anda gitu ya melihat Saya? waduh ini Pertama, kayaknya saya pekerjaan papa saya mendadak kayak Ya, pertama saya harus tumpahin cerita besar di sekali sini nih. bahwasanya pada waktu itu saya tidak di Indonesia. Saya ada di Jerman kebetulan. Jadi nggak tahu akan dilantik. Oh, itu tidak kelihatan sama sekali. Saya baru tahu begitu ya malam-malam saya tidur, belum ada berita itu. Tapi bapak saya menelpon saya di hotel. Waktu itu masih ada voicemail, jadi meninggalkan voicemail. Bapak berpesan agar kalau saya bangun langsung menyalakan TV. Saya nyalakan, saya lihat bapak saya lagi dilantik. Jadi saya juga nggak tahu. Kita nggak kaget sekali, bukan kaget lagi, udah terperanjat gitu ya. Kita nggak tahu sama sekali. Terus apa yang ada di pikiran Anda pada saat itu? Ini langsung problem masyarakat bangsa atau apa yang ada? Banyak sekali sekaligus. Itu dalam momen seperti itu kan kita tidak banyak sekali secara paralel yang kita rasakan, yang kita pikir ya. Mungkin yang pertama ya mengenai keamanan kan. Kan Jakarta tidak dalam keadaan aman, kerusuhan kan terjadi. Jadi itu satu. Yang kedua juga mengenai ya apa yang saya harus buat gitu. Saya kan di Jerman, jadi saya segera pesan tiket balik gitu ya. Karena saya waktu itu tidak banyak komunikasi dengan Bapak. Bapak kan lagi dilantik. Iya. Jadi saya langsung balik. Karena saya waktu itu kerja sebagai direksi atau belum direksi, kepala divisi dari PT IPTN yang dulu Nutanyo. Lagi ada diskusi negosiasi dengan partner kita di satu air show di Berlin, di Jerman. Ya. Jadi memang tugas saya dan tidak ada yang tahu bahwa itu akan terjadi kan. Jadi nggak ada tanda-tanda. Ya itu kan terjadi dalam waktu relatif singkat. Gitu. Iya, langsung pulang itu, langsung terbang. Saya begitu tahu itu saya langsung pulang. Saya udah pamit dengan saya punya mitra, saya langsung pulang. Ke istana langsung? Saya dijemput dari airport langsung ke istana. Ya. Waktu saat ketemu pertama kali dengan Bapak, pada saat itu apakah Bapak dalam Bapak lagi sibuk. Lagi sibuk sekali? Lagi sibuk sekali, Udah saya nggak bisa langsung bicara. Tapi sempat nggak ngobrol secara personal dalam artian begini, beliau mungkin tanya, kamu ada masukan apa enggak? Gitu. Nah, seperti itu. Bapak terlalu sibuk. Nggak ada. Itu Bapak terlalu sibuk dengan mengendalikan situasinya. Jadi nggak minta pendapat keluarga gitu, enggak lah. Nggak ada sama sekali. Nggak ada pada itu. Jadi keluarga hanya berperan di sisi mendukung Bapak sebagai mendukung presiden secara ya sebagai keluarga. Sebagai keluarga. Dan juga ya membuat hidupnya Bapak tenang ya. Tapi Bapak memang dalam hal menyelesaikan masalah ya terutama harus kerja dengan kabinet ya dan juga dengan orang DPR dan sebagainya ya. Kita kan bukan orang politik gitu ya. Jadi kita tidak banyak, mungkin kadang kalau ada waktu yang tenang gitu bisa saja kita diskusi, tapi itu bukan hal yang sering terjadi gitu ya. Pada saat itu situasi dengan Ibunda mungkin ya, apakah ada, maksudnya juga jadi berjarak begitu karena Berjarak susah apa? tidak ketemu lagi lama karena harus dengan kabinet gitu, atau banyak Ibunda menemani Bapak? Ibu nggak pernah menemani Bapak ke kabinet. Itu jelas nggak, bukan tugasnya. Tapi kadang mungkin ketemu, tapi bukan soal harus duduk di situ juga di samping Bapak sambil ada rapat kabinet, ya enggak. Kan harus pada tempatnya gitu ya. Tapi tentu di antara mereka berdua kan Bapak tiap malam juga tidur di rumah ya, pasti mereka ngobrol. Pasti ngobrol ya. Saya nggak tahu apa yang mereka ngobrol, saya cuma tahu belakangan ada hal-hal misalnya yang kita juga lihat di film gitu ya. Tapi dari yang saya tahu, saya kan sangat kenal hubungan di antara Bapak dan Ibu ya. Mereka memang kayak dia banyak share pendapat gitu ya, dan Ibu itu orang yang memberi pendapatnya langsung kepada Bapak. Tapi nggak di depan anak. Jadi kalau mereka berdua gitu ya. Ya, jadi bukan kita diskusi secara kelompok gitu ya. Bapak, Ibu, adik saya dan istri masing-masing, bukan seperti itu. Oke. Jadi Pak Ilham tidak pernah dapat bocoran apapun, langkah-langkah apapun yang akan diambil oleh Presiden pada saat itu untuk menangani kasus itu? Tidak.
Enggak ya? Pada saat itu ya. Belakangan iya, tapi bukan, ini pertanyaannya tahun 98 Iya, bulan Mei betul. ya. Tidak, Tidak sama sekali sama ya? sekali enggak. Wow. Nah kalau kita bergeser ke 17 Agustusannya sekarang ya, perayaannya. Iya. Awal-awal 98 ini kan tegang ya berarti. Iya. Nah saat itu apa yang ada di, juga mungkin dalam pemikiran atau situasi hatinya Pak Ilham melihat sosok Bapak memimpin, lalu Anda sendiri tahu bahwa situasi belum sebaik itu karena baru 3 bulan kan. Seperti apa tuh Ya keadaan? kalau kita lihat istana itu kalau menurut saya sih seperti satu oasis ya. Karena dia kan tenang, Iya, ya. iya. Tenang, dan suasananya juga tidak dirasakan ada apa namanya ya, ada misalnya kalau ada kerusuhan di luar itu tidak dirasakan dalam istana gitu ya. Karena kan juga diproteksi gitu Iya, ya. iya. Jadi buat saya itu, karena saya sebelum saya ikut di upacara yang dipimpin oleh Bapak langsung, saya sudah berkali-kali ikut tentunya. Iya, iya. Ya, dengan Pak Harto. Sebelumnya ya. Nggak bisa dihitung, udah sering sekali gitu ya. Nggak Iya. tiap tahun tapi sering banget. Iya. Jadi saya kenal itu, tapi kali ini Bapak yang jadi pimpinan itu Iya aja. itu dia. Perbedaannya di situ. Dan satu lagi, memang ada tradisi dulu itu yang kita teruskan dari Pak Harto. Satu malam sebelum perayaan 17 Agustus, kita bermalam di istana. Di Istana Merdeka itu. Iya. Ada 2 sayap, dan sayap kalau kita membayangkan, kita melihat tribunnya itu, kirinya itu ada satu sayap, nggak tahu apa masih ada seperti itu atau tidak, tapi itu adalah ada ruang tidur di situ. Ya kita tidur di situ. Oh begitu. Jadi Ya, saat tapi itu cuma satu seluruh malam. keluarga satu malam. Satu keluarga. Tapi hanya untuk meneruskan tradisi. Tapi ada aspek praktisnya, karena pagi-pagi nggak usah bangun pagi banget, udah di situ. Oh iya. Jadi nggak repot. Kalau mandi langsung ke podium. Gitu. Praktis, Iya. praktis. Oke, ya. jadi kalau Anda katakan tadi istana itu seperti oasis begitu ya, tenang. Kalau menurut saya sih, seperti tenang. itu. Jadi memang tidak ada ketegangan apapun ya pada saat Tegang itu. 3 mungkin bulan. secara internal gitu ya, tapi suasana umum nggak terlalu. Tapi Anda memantau media kan ya, situasi apa mungkin aksi atau Oh demonstrasi. iya, kalau atau media apa sih, karena memang media kan baru waktu itu kan mungkin menikmati kebebasan yang baru itu ya. Jadi Bapak memang sering dihujat, ya, jelas itu. Ya. Dan Bapak kan sangat mempengaruhi tahan banting. nggak? Oh, tahan Bapak banting. sangat tahan banting. Tapi keluarga Anda sebagai anak bagaimana? Masa Ya, gini saya nggak, tidak- mungkin wah tidak- bapak saya nggak begini tapi dihujat terus gitu. Tapi kita harus tahan banting juga. Kita ya gimana? Masa kita menambah membuat keadaannya lebih Keruh sulit atau gitu lebih ya, sulit, menambah ya, kesulitan. Buat apa? Kita mendingan diam aja. Kalau kita punya emosi ya kita harus tahan sendiri gitu ya. Jangan kita menambah, kita menyatakan secara belak-belakan karena semua, oh itu saya tidak suka ini itu, jangan. Kita nggak usah ikut itu. Kalaupun kita tidak senang ya internal aja, tapi nggak usah kita nambah. Sudah banyak yang ikut-ikutan ya udahlah. Oh jadi tidak oke, bijaksana baik, itu baik. menurut saya. Tidak perlu. Kompak itu berarti ya, seru ya. Maksudnya tenang, Tapi- setenang itu juga. Gitu. Iya, itu mungkin didikan ya. Karena Bapak tidak pernah minta seperti itu, tapi kita otomatis seperti itu. Baik, lalu kalau kita bergeser ke tahun 99 ya, perayaan 17 Agustus tahun 1999. Itu situasinya tentu berbeda dengan 98. 98. Karena sudah ada banyak pengalaman, situasinya sudah lebih terkendali. Iya. Ekonominya masih tidak baik, tapi sudah jauh lebih baik daripada tahun 98. Betul. gitu ya. Jadi rupiah juga sudah menguat lagi ya. Iya, sudah. Ya, itu memang kelihatan. Tapi ya tetap saja ada hal-hal yang belum dilalui, ya seperti referendum, Ya, ya. seperti sesi MPR dan lain-lain. Itu kan belum. Nah, itu dia. Bicara soal MPR, itu sempat di pidato Bapak sempat Pak Habibie ya, itu Iya. sempat ditolak MPR ya waktu pada saat itu ya. Iya, betul. Nah, itu apa perasaan mungkin dari Pak Habibie atau mungkin dari keluarga? Nah, itu kita bahas kali yang itu. Jadi kita semua nonton rame-rame. Iya. Dan ya memang waktu itu Bapak bertanya kepada keluarga bagaimana pendapat kita, ya. Dan kita semuanya punya mendukung sikap Bapak untuk tidak mau terus. Biarpun itu tidak harus kan, secara konstitusional Bapak tidak punya kewajiban untuk tidak terus boleh ikut pilpresnya. Pilpresnya kan dulu masih zaman dengan cara yang lama kan melalui MPR. Sebenarnya tidak perlu. Ini kan cuman kayak ya polling gitu ya.
Ya. Tapi tidak menyatakan kalau kita tidak lolos polling nggak boleh. Ya nggak ada itu. Itu kan tidak. Tapi Bapak merasakan punya apa ya? Ini situasinya tidak kurang baik untuk Bapak terus gitu sebagai presiden ya. Dan Bapak secara spontan bertanya kepada kita, bagaimana pendapat kita mendukung itu semuanya. Bertanya setelah pidato atau sebelum? Ya setelah lah. Setelah justru ya. Kita kan nonton gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan keputusan itu diambil sebelum berarti kan harus biasanya. Bukan. Oh, enggak, Setelah. terbalik. Jadi Jadi gini, situasinya Bapak gimana? kasih pidato, ditolak. Ya. Ya pertanyaan itu mau mendukung Bapak tidak terus atau tidak kan setelah ditolak dong. Oke. Oke? Ya. Jadi setelah ya kita nonton kan setelah itu kan Bapak pulang kita nonton lagi terus ya Bapak tanya kepada kita gitu. Oke. Nah, setelah itu kan apa namanya? Upacara kemerdekaan lagi ya. Bukan. Terakhir posisinya kan tanggal Kita bicara tahun 99 bulan 99. Oktober. Iya. Oh, Upacara Oktober kemerdekaan ya. itu kan bulan Agustus. Oke, oke. Oh, saya agak terbalik nih tanggalnya. Ya. Oke, itu Agustus kan kemerdekaannya. Tapi Iya. biasanya kan kalau laporan dari presiden kan 16 Agustus. Tapi itu bukan itu kan kepada ini kepada MPR ya. ya ini kepada MPR Ya, di mana Oktober. disebut sebagai pidato pertanggungjawaban atau apa gitu ya. Ya, Sehingga itu dinyatakan mendukung atau tidak. Tapi itu buat saya sifatnya lebih kayak polling. Lebih kayak polling ya. Bukanlah mengikat seseorang untuk boleh atau tidak boleh ikut atau melanjutkan dia punya kandidatur sebagai calon presiden. Itu bukan terkait dengan itu. Tapi ya Bapak memutuskan untuk tidak terus berdasarkan polling itu sebetulnya atau keputusan itu. Bukan keputusan. Penolakan. Penolakan dari MPR itu. Iya, betul. Jadi akhirnya mengambil keputusan tersebut. Betul sekali. Dan kita tentunya ditanya setelah ada keputusan kan. Iya, tapi Iya. sempat ada ini nggak? Kenapa nggak terus aja sih Pak? Gitu. Nggak. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kita mendukung pendapat Bapak untuk tidak terus. Baik, padahal saat itu soalnya bagus ekonomi. Cuma paling hanya yang memang yang orang Iya. lihat itu dari referendumnya Timur yang dikatakan ini kenapa kok dilepas oleh Iya. Pak Habibie. Kalau itu ya? lain cerita. Ya itu lain cerita nanti. Lain cerita itu. Tapi kita di sesi berikutnya. Bukan dilepas, tapi kita kan dilepas setelah ada referendum kan. Referendum itu kan diberikan kepada rakyat di Timor Leste untuk memutuskan kita ini mau terus sebagai satu negara bangsa. Sekali kita putuskan itu, kalau kita iya nggak usah ribut lagi, tapi kalau tidak kita berpisah sebagai teman. Udah. Karena kalau kita terus seperti itu, kita nggak baik untuk semuanya gitu ya. Itu keputusan Bapak. Ya, Nah itu saya tanya kepada Bapak. Saya bilang, Pak, kenapa begini? Kenapa nggak nanti aja? Kenapa harus sekarang? Bapak bilang sama saya, Ham, kalau saya tidak lakukan itu, percaya sama saya. Nggak ada satupun presiden yang berani. Sekarang, once for all. Karena ya itu saya kutip Bapak ya. Bapak menyatakan ke saya, Ilham, kalau saya tidak lakukan itu, percaya sama saya, tidak ada yang akan berani. Dah. Ya kita percaya atau enggak ya itu yang dikatakan Bapak. ya. Jadi buat kita ya, tentu kita di sini ada dua pihak ya. Bisa menolak, bisa mendukung. Tapi satu hal, saya mengerti dua-duanya gitu ya. Ada alasan. Alasan yang menolak itu adalah misalnya kita keluarga. Suami, adik, anak mati dalam sengketa dalam dengan tim les gitu ya. Mereka emosional, saya ngerti lah. Ya. Iya sih. Di lain pihak, kalau kita secara konstitusional, kita ini negara yang tercipta karena kita berjuang melawan kolonialisme. Jadi kita menolak keras kolonialisme. Ya kita harus akui NKRI kita ini terdefinisi dalam batasan Hindia Belanda. Timor Leste tidak masuk. Iya. Bukan Hindia Belanda dia tuh, dari dulu Portugal. Jadi bagaimana berargumentasi depan PBB nggak bisa. Ya, jadi susah. Jadi tapi kalau dia mau gabung ya boleh, tapi ya referendum. Ya itu aja. Itu kalau menurut saya sih itu memang keputusan yang pahit gitu ya, atau yang keras, konsekuensi yang pahit, tapi in the long run lebih bagus buat semua. Lebih bagus. Kita juga sekarang ini hubungan dengan Timor Leste bagus sekali. Ya.
Nggak ada masalah kita menjadi poster boy gitu ya dari wah ini harusnya kayak Indonesia gitu ya, bagus itu. Jadi contoh. Tapi mungkin katanya nggak mau terlalu banyak politik. Iya benar, jadi makanya nanti kita bahasnya di lain kesempatan. Nggak apa-apa. Kalau yang ini Nggak apa-apa. baik. Tapi kalau dari ini kan dari sisi ini ya anak seorang presiden begitu, bagaimana melihat perkembangan Indonesia dalam 500 hari lebih ya pemerintahan 517. 517 ya, 517 pemerintahan Pak Habibie. Nah, pada masa-masa 517 itu tentu di masa awal tadi kita udah bahas ada ketegangan atau mungkin ada wah, mesti gimana. Tapi ada nggak pengalaman khusus dengan Bapak yang kemudian khususnya dalam hal ini ya, dalam hal 17 Agustus, memaknai 17 Agustus itu dari seorang Presiden B.J. Habibie yang disampaikan kepada anaknya? Maksudnya cerita atau? Iya, artinya bagaimana memaknai bahwa kita bisa sebagai bangsa bisa berdiri di sini, bangsa Indonesia, dan kemudian melewati masa-masa sukar, lalu menghargai masa reformasi ini. Oke, ini mungkin umum ya, tidak dinyatakan pada kesempatan 17 Agustus, tapi pada umumnya ya. Memang kita ini alhamdulillah merdeka. Tantangan kita ke depan adalah mengisi kemerdekaan itu bisa meningkatkan kualitas hidup semua bangsa, seluruh bangsa. Itu yang penting. Dan dalam hal itu ya Bapak orang yang memang mengacu kepada yang paling penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka berkarya dan membuat nilai tambah dalam ekonomi kita melalui menerapkan teknologi, membuat inovasi, memperkuat industri dan ekonomi pada umumnya. Ini kan meningkatkan taraf hidup semuanya gitu ya. Ada banyak pekerjaan, ada pendapatan dan sebagainya. Dan untuk itu perlu apa? Kebebasan. Kalau kita tidak bebas tentunya bersyarat ya, nggak bisa absolut bebas, nggak ada di dunia ini ya. Tapi kan bersyarat dalam arti kata ada peraturan yang harus kita patuhi. Tapi manusia itu harus dikasih kebebasan sehingga dia bisa berkarya. Ya. Dan juga kalau kita bebas, kita juga bebas menyatakan pendapat kepada orang lain. Kalau ini kita lihat sesuatu yang perlu kita tambahkan, kita boleh komentari, bahkan kritisi, boleh saja. Kan namanya secara konstruktif kita cari yang terbaik. Gitu ya. Jadi lebih kepada nilai kebebasan ini tadi ya? Kebebasan dalam arti kata kaitan dengan kemajuan dan masa depan bangsa. Ya. Nah, bicara soal kemajuan ini tadi, pasti kan karena Pak Habibie kan di bidang teknologi dan Anda juga aeronautika kan? Bidangnya sama lagi. Sama lagi kan gitu ya. Apakah cita-citanya Pak Habibie pada saat itu memang saat ini sudah terimplementasi belum ya dalam hal kemajuan teknologi khususnya aeronautika di Indonesia gitu? Oh ya, saat ini? Sampai saat ini kan itu udah dari tahun 98. Oke, ini saya kira harus kita akui ada pasang surutnya. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan kita melihat tahun 95 penambangan perdana dari Gatot Koco, rupa daripada pesawat terbang N250. Ini satu highlight ya dalam sejarah pengembangan teknologi, inovasi dan produk industri di sejarah bangsa kita. Saat ini kita juga lagi berjuang mau buat mobil nasional, mau buat industri semikonduktor dan sebagainya, tapi kan belum sampai. Jadi itu kita harus sabar, memang nggak bisa dalam sekejap. Tapi yang jelas satu, kita sebagai negara dan bangsa harus punya tujuan besar. Ya, jadi kita orang bilang bermimpi, tapi kalau menurut saya sih harus punya visi. Ya. Harus punya visi apa yang kita ingin punya. Ya. Dan dalam hal ini, kalau yang saya lihat dalam beberapa belas puluh tahun yang lalu ini, visi seperti itu saya tidak terlalu lihat. Gitu ya. Ada tapi tidak seperti itu, mungkin visi lain gitu ya. Tapi misalnya kita mau punya mobil nasional itu kan cuma satu contoh, tapi ada juga yang lain. Ya. Kita memang harus punya target besar gitu ya, untuk kita maju bersama. Kalau enggak, kalau tanpa target ya cuman kita cuman mengembangkan dari tahun ke tahun atau dari 5 tahun ke 5 tahun, tapi apa yang kita mau dalam sebagai target besar kita ya, sebagai satu karya bangsa ya, yang menjadi ada efek multiplier kepada semuanya gitu ya. Nah, Pak Bung Karno pernah bilang bahwa problem kita adalah nanti ke depannya adalah kita melawan bangsa sendiri. Saya melihat begini, tadi cita-citanya Pak Habibie kan bagus ya,
Pak Ilham juga pasti sedang meneruskannya juga untuk nanti ada Mopnas juga atau seperti apa gitu. Tapi seperti terkesan lambat. Apakah ada hambatan-hambatan tertentu yang membuat Indonesia ini jadinya kurang greget dalam hal teknologi? Mengingat juga sebenarnya gini, dunia juga dari zaman dulu roket ke bulan istilahnya gitu ya. Itu sudah ada di tahun 19 berapa tuh? 60-an apa 50-an udah naik Apollo gitu. Tapi ini kesini makin lama gitu. Itu contoh bagus. Saya sedikit mengenai Apollo. Program Apollo itu adalah ambisi Amerika. Ya, di mana dia dulu itu mulai dengan itu karena dia merasakan dia kalah saing dengan Uni Soviet. Uni Soviet adalah negara yang pertama yang menemukan Sputnik, satelit yang pertama. Di situ ada shock kepada Amerika. Loh, ini orang Rusia, orang Soviet itu bisa, kita juga harus bisa. Dia mau lebih hebat lagi. Maksudnya dia bukan saja menaruh satelit, tapi langsung mau menaruh mendarat di bulan. Nah itu, tapi satu ambisi seperti itu mendorong satu negara, gitu ya, dan membuat industrinya maju dan banyak efek-efek kepada istilahnya. Itu penting kayak gitu menurut saya. Jangan disepelekan kayak gitu. Itu penting sekali. Nah sekarang apa tadi hambatan kita. Kalau menurut saya sih satu adalah kita agak minder. Kita selalu percaya nggak terlalu percaya kita bisa, gitu ya. Bisa tapi nggak ada yang lebih penting daripada itu. Saya kasih contoh ya. Ini waktu kita membuat Endo 50 itu luar biasa Bapak dikritik oleh kita sendiri ya. Dibilang, Pak Habibie bermimpi, ini nggak mungkin kita buat kayak gini. Misalnya dulu ada pesawat terbang lain yang kita pernah buat, CN235, kita membuat deal dengan Thailand ya. Kita menjual pesawat 235 ke mereka beli dengan beras ketan. Kan langsung disepelekan, oh ini nilainya cuma beras ketan. Yang mereka tidak lihat, itu kan kita jual pesawat, dia beli bayar dengan beras ketan, tapi ada yang membeli beras ketan itu yang memberi uang kepada kita sebagai perusahaan. Jadi ini kayak namanya counter trade, memang kompleks. Tidak berarti pesawat itu jelek karena dia hanya beli dengan beras ketan. Bukan itu, tapi kan banyak di antara kita ya saya kira itu ada kaitan dengan PD. Dia bilang, ini percuma deh, mendingan kita mendukung yang lain deh, ini percuma. Tapi ya hanya karena masalah PD aja. Kalau menurut saya PD itu nggak ada urusan lainnya di balik ini yang kemudian mencoba mencari keuntungan. Mungkin ada orang yang politik gitu, dia mungkin melawan. Yang saya bisa bayangkan ini kan programnya Orde Baru. Jadi ada yang mungkin tidak suka dengan Orde Baru, dia kritik seperti itu. Tapi sesungguhnya menurut saya sih, Bapak sendiri pernah bilang, itu juga perlu saya sebut di sini. Mungkin Bapak mengenal istilah red dot. Gini, di Singapura itu ada Red Dot Club. Itu Pak Habibie sendiri yang pernah menyatakan Singapura itu hanya red dot on the map. Orang Singapura marah dong. Bapak bilang, oh ini Singapura cuma titik merah. Itu Bapak yang bilang gitu ya. Tapi yang Bapak itu dikutip hanya sebagian daripada pernyataannya. Yang Bapak katakan waktu itu adalah, coba lihat ini Singapura. Mereka cuma red dot di map dunia, tapi mereka berpikir secara besar. Kita begitu besar negara, tapi berpikirnya begitu kecil. Kan itu absurd. Negara besar, tapi ambisinya cuma kecil. Tapi negara kecil berpikir secara besar. Nah ini sebetulnya di belakang red dot itu. Ini adalah menurut saya menggambarkan apa yang saya tadi maksudkan. Kita itu kadang-kadang kurang pede. Tapi tidak berarti over pede. Tapi kan over pede berarti kita hanya pede saja tapi nggak ada kemampuan. Tapi kita sebagai bangsa mampu. Mampu ya? Mampu. Bagaimana menyatakan kepada... Gimana secara konsisten kita mendukung kemampuan itu menjadi sesuatu. Karena kemampuan itu tidak langsung otomatis menghasilkan sesuatu yang positif. Ada perjuangan, ada pasang surut, ada kegagalan, dan ada kekecewaan. Ya itu normal, semua negara juga begitu. Tapi kita harus konsisten. Itu maksud saya. Boleh kasih kami atau mungkin para penonton kita juga di Deep Talk terakhir ini. Kesimpulannya 3 hal yang harus kita miliki untuk kita pede aja gitu. Pertama tadi konsisten. Konsisten penting. Kedua, kita harus punya kualitas dari SDM. Bagaimanapun orang kita yang harus pelaku utamanya. Kita jangan beli jadi dari orang lain gitu ya. Kita sendiri harus buat. Tidak berarti semuanya kita buat, tapi yang strategis penting kita harus buat.
bolehlah kita kerjasama dengan negara bangsa lain. Supaya nggak kita apa-apa. yang mengendalikan Kita semua yang itu. in control. Iya, Ya. Jangan kita pikir kita bisa mengalahkan kepada yang lain untuk selamanya. Nggak bisa. Dalam sekejap bisa berubah. Dan kita kalau nanti tidak punya kemampuan dan kita punya sesuatu yang kita bisa pegang, kewalahan nantinya. Itu yang dimasukkan secara umum dengan adanya ketahanan, ya, ketahanan pangan, ketahanan energi. Ini ada ketahanan teknologi, ketahanan konektivitas, banyaklah yang saya bisa bicara. Ya. Tapi itu harus ada, itu benar. Ya. Tapi tidak berarti semuanya harus kita buat. Tidak, tapi ada yang strategis, poin-poin strategis harus kita kuasai. Baik, kalau yang ketiga untuk kita Tadi juga apa ya? mengisi kemerdekaan ini. Kita harus Jadi kan tadi kan harus punya 3 hal untuk kita pede gitu ya. PD, Konsisten, kita harus kemudian percaya kepada diri SDM, kita. Kita harus konsisten dan kita harus punya kemampuan SDM. 2 hal ini tadi ya. 3 udah kan? Percaya diri, Oke, percaya dirinya, konsisten, dan juga SDM. tapi percaya diri harus berbarengan dengan kemampuan ya. Tapi jangan kita minder gitu ya. Oke. Misalnya ya, kita kan sering dengar ya orang Indonesia tidak suka membeli produk made in Indonesia. Oh lebih baik kita beli dari negara itu, bangsa kita nggak mau, belum bisa. Mungkin di awal benar, tapi kalau kita tidak memberi peluang kepada diri kita sendiri, kapan kita bisa? Iya. Kita masuk dalam lingkaran setan, kan selalu beli dari yang lain, tapi kita sendiri nggak pernah bisa berkembang. Betul. Kita kan tahu juga, alat kesehatan 92% di Indonesia itu import. Padahal alat kesehatan tidak semuanya kompleks loh. Ada yang relatif gampang. Tetap saja orang lebih suka import. Merasa lebih yakin kalau Kita barangnya negara impor. yang negara pasar kedua atau kedua besar untuk motor konvensional, konven ya. Yang paling besar Cina, tapi dia semua motor listrik. Iya. Yang paling besar untuk motor konvensional itu adalah India. Yang ketiga, yang kedua kita, Indonesia. Adakah satu merek Indonesia? Satu aja. Nah itu dia. Dari mana? Coba pikir secara mendalam. Dari mana masalahnya? Apa kita tidak mampu membuat motor? Harusnya mampu ya. Iya, Harusnya tapi kita mampu. kenyataannya tidak pernah jadi. Baik. Nah ini adalah masalah fundamental yang saya lihat. Baik. Berarti kepemimpinan sekarang ini yang menjadi PR bagi mereka semua. Saya ini, mohon maaf nih, Ya. saya ini Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Kita punya insinyur banyak yang brilliant, tapi kenapa kita tidak punya? Itu adalah, bukan soal kemampuan ini. Ini lebih ke PD menurut saya. PD atau keberanian atau konsisten gitu ya. Ya, Kemampuan menurut saya sih udah memadai. Baik. Pak Ilham, terima kasih banyak ini Iya, dengan kembali. semua cerita di balik istana ini pada Ya, saat ini itu. sudah Jadi lebih luas. seperti nostalgia lagi ya, tapi Iya, ini iya, 17 Agustus jadi kita bisa merayakannya bukan hanya sekedar sekarang ini hanya pesta-pesta atau hanya lomba-lomba kecil begitu, tapi betul-betul memaknai bagaimana ada orang-orang yang menaruh kepalanya di situ untuk menyelamatkan Indonesia nih pada saat itu ya. Iya, iya. Dalam kondisi-kondisi krisis ekonomi juga pada saat itu kan ya. Dan salah satunya adalah Pak B.J. Habibie, Iya. ayahanda yang Iya. luar biasa ya menurut saya sebagai inspirasi juga bagi kita semua. Buat kita juga, Iya. maksud saya. Iya. Dan itu juga nanti buat Iya. bangsa Indonesia, khususnya para pemirsa iNews juga, bahwa kita juga harus pede, percaya diri, dan konsisten dalam menjalani visi juga yang udah ditetapkan. Jadi juga jangan berubah-berubah begitu. Iya. Selesaikan sampai akhir begitu ya. Betul. Ini menjadi PR juga Iya. bagi kepemimpinan Harus saat konsisten, ini. itu penting Konsisten. juga. Konsisten. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Kembali. Pak Ilham Terima kasih. Habibie. Baik, dengan demikian saya David Silawi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.